peserta workshop yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Baiklah, sholawat beserta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita eh, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya sedikit berpantun dulu. Pusing kepala tugas merangkum, Eh, harus dikirim ke dosen Belgia. Mantap. Mantap. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Mantap, 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 mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara malam ini kita akan membahas beberapa hal yang menarik dari konten-konten yang ada di Quizizz yang akan dipandu nanti oleh beberapa super trainer yang malam ini sudah hadir menemani kita semua. Ada Pak Andi yang sudah kita kenal, ada Ibu Juwairiyah, ada Pak Beni, nanti ada Pak Febri juga. Di sini juga sudah hadir Ibu Rani Nawangsari. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kita, baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, kami langsung persilahkan kepada Bapak Ibu super trainer untuk membersamai kita dalam menambah wawasan kita mengenai konten-konten yang ada di Quizizz, supaya kami sebagai para peserta dapat lebih memahami konten-konten yang ada di Quizizz. Kepada Bapak Ibu super trainer yang hebat, kami persilahkan. Kita home pimpa ya teman-teman. Baiklah Bapak Ibu, sesi malam ini kita santai saja ya Bapak Ibu ya, karena siapa tahu tadi di sekolah Bapak Ibu sudah menghadapi hari-hari yang berat ya. Jadi malam ini kita refresh. Oke, ntar kita stop dulu ya. Ini ada. Nah, Bapak Ibu, kemarin ini 30 menit ke depan saya akan memandu Bapak Ibu sekalian di sini. Kemudian nanti akan disambung oleh Pak Beni jika memungkinkan, dan Pak Febri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas, bukan kita sih, Mbak Rani sudah menyampaikan itu tentang implementasi Quizizz di dalam kurikulum Merdeka, kemudian juga sudah disimulasikan. Ternyata si Quizizz ini memang bisa Bapak Ibu integrasikan ke kurikulum Merdeka, khususnya di kegiatan pembelajaran di kelas ya. Jadi sudah disimulasikan untuk anak yang audio, kinestetik dan segala macamnya itu sudah disimulasikan. Bahkan juga kemarin kita sudah sama-sama bikin presentasi interaktif ya Bapak Ibu sekalian, di mana presentasi itu bisa Bapak atur sedemikian rupa, antara materi kemudian diselipkan pertanyaan, materi kemudian diselipkan pertanyaan lagi. Nah, untuk desain dan segala macamnya di presentasi interaktif tidak hanya baku ya, tidak kaku, hanya menggunakan template yang ada di dalam Quizizz itu sendiri. Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berkreasi lebih jauh lagi, memanfaatkan platform lain yaitu Canva. Jadi Bapak Ibu desain sebagus mungkin, kemudian Bapak Ibu download dalam bentuk PDF, kemudian itu nanti diupload ke presentasi interaktifnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan bahas tentang bagaimana kita memberikan, yang pertama itu memberikan tugas atau PR. Yang pertama, PR kepada peserta didik. Nah, ini adalah antisipasi atau trik bagi Bapak Ibu yang
di sekolah itu peserta didiknya tidak boleh membawa handphone. Sebenarnya ada beberapa sih. Pertama, kita bisa kirimkan PR, kemudian kedua kita bisa menggunakan paper mode yang filenya sudah saya sematkan di link ya, kami sematkan di link. Kemudian mode offline. Nah, mode offline ini sudah disimulasikan kemarin. Soal yang sudah Bapak Ibu buat itu Bapak Ibu download dalam bentuk PDF dan itu dicetak, diperbanyak dan dibagikan kepada peserta didik. Itu salah satu trik-triknya. Malam ini saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sekarang sudah punya soal dan ingin mengirimkan soal tersebut ke beberapa kelas. Ini kasusnya ya. Bapak Ibu ingin mengirimkan beberapa soal tersebut ke beberapa kelas ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita langsung saja Bapak Ibu untuk mensimulasikannya. Ini pertama-tama tetap seperti biasa saya ini nih, oke. Saya bagikan dulu ya. Gimana? Udah kelihatan Bu Tuti, Pak Beni? Kelihatan di Oke, nah ini Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sekarang ini sudah punya soal. Bapak Ibu sudah punya soal dan Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas dengan materi yang sama. Anggaplah seperti itu. Misal, besok hari Rabu, tanggal 6, saya ada mengajar 3 kelas Bapak Ibu dengan materi yang sama. Tapi besok saya berhalangan hadir, tapi proses pembelajaran itu tetap harus terjadi ya. Jadi saya kasih PR tuh ke anak-anak, bisa dikerjakan di sekolah ya, tapi kita tidak tatap muka. Atau ini untuk kasus yang sekolah peserta didiknya boleh bawa handphone, sementara yang peserta didiknya tidak boleh membawa handphone, Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang nanti mereka akan kerjakan di rumah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya coba cari ke koleksi dulu. Koleksi ini saya kenapa harus berkelana? Anggaplah saya pilih soal interaksi sosial yang akan saya kirimkan kepada peserta didik. Ini saya sembunyikan dulu jawabannya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti biasa kemarin yang Pak Dian juga simulasikan, Mbak Bu Rani simulasikan, ini adalah bentukan soal yang sudah jadi Bapak Ibu. Bentukan soal yang sudah jadi mulai dari jumlah, poin, kemudian ada covernya, ya ada nama kelasnya, segala macamnya sudah. Nah, sekarang di sini ada 3 fitur tombol warna ungu ya. Di sini ada yang namanya main kuis langsung. Kemarin itu sudah kita simulasikan. Ketika Bapak Ibu pilih klasik, maka akan terjadi permainan secara langsung. Nah, di klasik ini ada lagi nanti yang namanya 4 mode ya Bapak Ibu. Ada 4 mode di sini. Yang pertama tim, Bapak Ibu bisa bermain secara tim anak-anaknya. Kemudian kemarin ini sudah simulasi ya dengan Pak Dian. Kemudian model klasik yang kita mainkan, yang paling biasa kita mainkan, dan mode fokus atau mode ujian. Ini bisa Ibu manfaatkan. Nah di sini ya Bapak Ibu, di sini nanti ada pengaturan. Ini nanti akan Pak Beni bahas ya Bapak Ibu. Nah karena kita ini adalah fitur-fitur yang mode klasik. Kemudian saya kembali dulu. Kemudian ada itu mode langsung yang klasik. Itu langsung ya mereka peserta didik saling berkompetensi untuk mendapatkan poin maksimal. Sementara kalau yang dipimpin oleh guru, ini guru memiliki kontrol penuh terhadap beralihnya satu soal yang satu ke satu soal yang lain. Itu nanti semuanya dikontrol oleh guru. Misalnya ada 20 siswa dalam kelas, Bapak Ibu pakai mode kontrol guru, maka Bapak Ibu harus menunggu dulu semua siswa yang 20 tadi sudah menjawab semua, baru Bapak Ibu bisa beralih ke soal selanjutnya. Dan itu pun lagi-lagi si gurunya yang punya kontrol. Nah, di sini mode kertas insya Allah besok disimulasikan lagi oleh Pak Beni dan Pak Febri, serta dibantu oleh Bu Juju ya. Nah sekarang fokus kita ke sini Bapak Ibu. Fokus kita ke PR. Nah ini nih. Bapak Ibu tinggal klik saja nih PR ya.
Nah, ini nih. Di sini Bapak Ibu ada keterangan tetapkan waktu mulai aktivitas. Berarti ini kita aktifkan Bapak Ibu. Nah, kuis ini yang kita akan jadikan PR itu akan bisa terbuka sesuai dengan waktu tanggal yang sudah Bapak Ibu setting gitu ya. Misalnya besok jam saya itu jam pertama. Jadi saya pilih di sini misalnya jam 7, kemudian ini kita rubah dulu tanggalnya ya, karena ini tanggal sekarang. Nah, jam 7 untuk tugas hari PR hari Rabu tanggal 6 Maret gitu ya. Ini saya pengen mulainya jam 7, kemudian 7.15 Bapak Ibu. Di sini karena pagi saya bikin AM, ademas gitu ya. Kalau PM panas mas. Nah, ini kemudian, nah lagi-lagi di sini Bapak Ibu, setiap kuis yang Bapak Ibu setting nanti ada ini nih upaya. Nah kalau Bapak Ibu tujuan dari kuis itu hanya untuk apa ya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pemahaman peserta didik, Bapak Ibu boleh deh ini di setting di default. Jadi si peserta didik walaupun ini jenisnya PR tetap bisa melakukan atau mengerjakan PR tersebut lebih dari satu kali hingga mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Nilai yang bagus. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu PR-nya ini modenya mode serius ya, memang Bapak Ibu ingin yang sumatif, jadi Bapak Ibu tinggal atur aja tuh, atur aja misalnya di sini saya ini ada keterangan Bu, ketika diarahkan ke upaya ini akan keterangan memerlukan login, berarti peserta didik itu wajib mempunyai atau membuat akun Quizizz terlebih dahulu seperti itu. Ini anggaplah saya ingin memberikan anak-anak 3 kali kesempatan gitu ya, 3 kali kesempatan untuk mereka mengerjakan tugas atau PR tersebut gitu ya. Nah kalau ini diaktifkan Bapak Ibu maka PR-nya tanpa ada batas waktu gitu ya. Ini saya nonaktifkan. Oke, ya. 3 kali, kemudian, nah ini di sini ada batas waktu Bapak Ibu, batas waktu penugasan ini akan ditutup pada tanggal 6 Maret 2004 jam setengah 8 malam, ya. Ini bisa dirubah nih, bisa dirubah. Pengennya kita cuma sampai misalnya 3 jam pelajaran, berarti di situ sampai jam berapa ya? Jam 9.30 ya kayaknya. Jam 9, anggaplah seperti itu ya, jam 9.30 pagi. Jadi anak-anak bisa mengerjakan jam 7.15 pagi mulainya dan selesai atau akan tertutup otomatis kuis ini di pukul 9.30 pagi. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu linknya bagikan sekarang, malam ini, ke entah itu ke grup WA kelas atau WA Mapel, si siswa walaupun sudah mempunyai link ini dia tidak akan bisa mengakses Bapak Ibu karena waktu yang sudah kita setting itu belum apa ya, belum menunjukkan pukul tersebut ya, jadi belum mendekati waktu tersebut, si peserta didik tidak akan bisa masuk karena kini di sini kita sudah setting tanggal 7 jam 7.15 itu ya. Nah, kalau sudah jam 7.15 baru link ini akan terbuka dan bisa diakses. Ini kita atur terlebih dahulu. Kemudian ini Bapak Ibu bisa integrasikan ke Classroom apabila Bapak Ibu sudah punya kelas seperti itu ya, sudah punya kelas. Kalau Bapak Ibu nggak punya kelas ini diabaikan saja. Gitu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita tentukan dulu penguasaan pembelajaran, 2 kali percobaan full, penebusan. Nah penebusan ini adalah salah satu fitur fitur bonus Bapak Ibu, fitur bonus untuk peserta didik ya, atau power up atau redemption question. Ini silakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu.
model bank adaptif ini bisa diaktifkan ketika Bapak Ibu punya bank soal atau soal kuis itu di atas 40, ini bisa diaktifkan dan si siswa tersebut akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian settingan lagi di sini karena ini saya ingin buatnya agak mode serius ya karena memang ngambil nilai sumatif. Ini saya boleh aktif, boleh tidak aktif ya. Jadi kalau aktif nanti si siswa akan tahu jawabannya seperti apa. Ini saya validasi boleh atau Bapak Ibu bisa pilih tidak aktif. Saya pilih hanya validasi. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Maksudnya setelah si peserta didik memilih jawaban itu akan muncul ya. Jadi ini saya nonaktifkan terlebih dahulu. Ini sekali lagi bebas Bapak Ibu ya. Tergantung konsep yang Bapak Ibu buat. Misalnya PR-nya hanya untuk formatif, ya silakan saja ini diaktifkan ya untuk menambah pemahaman siswa. Oke. Nah kemudian di sini soal diacak. Ini bebas juga Bapak Ibu mau diacak boleh dan tidak diacak juga boleh. Tapi saya lebih memilih di sini soalnya diacak dan pilihan jawaban juga diacak. Kemudian ada durasi pertanyaan di sini Bapak Ibu. Saya pilih fleksibel saja. Nah, ini ketika diaktifkan, lewati pertanyaan dan jawab di akhir, ini ketika siswa agak kesulitan di soal nomor 3 misalnya, dia bisa memilih melewati soal tersebut dulu dan melanjutkan untuk menjawab soal yang berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini karena modenya semi serius ya Bapak Ibu, ini name factory ini saya tidak akan aktifkan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ini saya aktifkan, maka nama siswa kita akan berubah nama yang lucu-lucu sehingga kita akan tentunya kita akan kesulitan mendeteksi si ini siapa karena namanya aneh-aneh gitu kan. Aneh-aneh ya. Jadi ini tidak usah diaktifkan biar nanti yang masuk ke data kita adalah tetap nama asli si peserta didik gitu ya. Ini boleh sesuai kebutuhan segala macam Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada memes. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan simulasi buat memesnya dan itu akan menjadi koleksi pribadinya Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ini semua kita setting. Udah pas, dirasa udah pas, cocok di hati Bapak Ibu. Kalau cocok di hati nggak usah main tawar-tawar lagi ya. Langsung Bapak Ibu klik tugaskan. Nah, setelah Bapak Ibu klik tugaskan di sini, kita akan ada tampilan baru seperti ini Bapak Ibu. Ini kodenya, ini linknya ya. Nah, caranya gini. Nah, di sini diperhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan PR dengan soal yang sama, materi yang sama, tapi ke beberapa kelas gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada judul ya, interaksi sosial. Nah, ini silakan Bapak Ibu edit. Nah, Bapak Ibu edit misalnya ini untuk kelas 10E1 misalnya. Itu maksudnya fase ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah nih, ini sudah apa? Sudah selesai ini. Berarti soal ini untuk kelas 10E1 gitu ya. Nih sudah selesai. Selanjutnya gimana caranya? Bapak Ibu tinggal kembali lagi ke koleksi atau perpustakaan di mana Bapak Ibu sudah menyimpan soal-soal tersebut. Nah, untuk saya pribadi, saya soal-soalnya saya simpan ke koleksi Bapak Ibu. Ya, sejenis folder lah ya. Sejenis folder di dalam Quizzes. Nah, tadi ada di soal tadi ada di kuis sosiologi yang interaksi sosial. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya. Saya klik lagi nih Bapak Ibu. Saya klik lagi, kemudian saya atur lagi sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Sebentar, saya sebentar dulu. Ini jadi konsepnya tadi PR kita ya. Kita jadikan PR lagi Bapak Ibu. Kemudian ini 3 kali, ininya kita mulai misalnya tadi jam 7.30, jam 9.30, berarti di sini yang kelas pertama 9.30, akhirnya berakhirnya, berarti saya buat misalnya di 9.30, 9.30 AM pagi ya. Nah, tidak dapat mengatur ya, berarti tanggalnya harus dirubah.
konsepnya tadi saya di hari Rabu mengajar 3 kelas Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa hadir, berhalangan hadir di sekolah. Ini saya buat mulainya untuk di kelas yang selanjutnya itu jam 9.30 mulai, kemudian berakhirnya di sini Bapak Ibu, berakhirnya itu di jam 9.10. Anggaplah di sini jam 10.30 setengah 10, Oke, sini saya kasih misalnya jam 11.45 misalnya seperti itu ya, anggaplah seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi seperti tadi Bapak Ibu, kembali ini matikan waktu ya, ini tidak bisa nanti ya Bapak Ibu, harus matikan dulu waktunya. Ini konsepnya PR ya. Nah, ini seperti ini saya aktifkan. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, untuk settingan Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah oke. Okay. Soal diacak, jawaban diacak, tampilkan kunci jawaban setelah kuis juga tidak saya aktifkan. Timer waktu atau durasi satu pertanyaan itu fleksibel. Kemudian siswa bisa menjawab soal selanjutnya ketika soal yang sebelumnya dia tidak bisa jawab, dia bisa langkahi dulu, nanti akan dijawab di bagian akhir ya Bapak Ibu. Nama Factory saya tidak aktifkan, kemudian meme ini random, tapi ini kita akan simulasi. Selanjutnya kita seperti tadi Bapak Ibu klik tugaskan. Nah, klik tugaskan. Kemudian akan muncul lagi tampilan seperti tadi Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Ini udah beda nih, kodenya sudah beda, linknya sudah beda. Ini Bapak Ibu silakan edit lagi tuh. Tadi 10E1, sekarang 10E2. E2, enter. Nah, Bapak Ibu Depi, jangan dicoret-coret dulu Bu, anonetnya Bu. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, udah tuh. Misalnya 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas ya Bapak Ibu silakan lakukan hal yang sama, langkah-langkah yang sama seperti tadi. Nah, kita coba klik nanti di mana ya? Kita klik di hasil ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bedanya seperti ini. 10.1 dan 10.2. Kelas yang berbeda dengan soal yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu tidak setting tadi, Bapak Ibu hanya bagikan satu link, maka yang masuk ke laporannya adalah total bergabung dia datanya. Peserta didik kelas 10.1 dan peserta didik kelas 10.2. Sementara itu dulu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembuatan MEMS, karena lagi azan ya, ini saya hentikan dulu berbagi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita break sebentar ya Bapak Ibu ya, sembari menunggu azan Isya selesai. Mantap sekali headset dari BGP itu Ani. Iya Bu. Oh ini Pak Benny kan punya juga ini. Kita sembari menjawab pertanyaan di kolom chat ya. Ya ini juga Pak Ben informasi di Linggau juga situasi apa cuaca juga sedang tidak baik-baik saja Pak. Tuh, yang tadi kelas sama tadi kelasnya ya misalnya 11 nih. Terang balik hasil. Aduh, yang kayak kodenya ini datang. Biasa-biasa di langsung. Oke lah.
Ada Bu Herlina nih, Pak Beni dari Papua Barat, SMA Negeri Persiapan Babo. Kemudian ada Ibu Sari, weh, keren-keren nih. Jauh-jauh ya Pak Ben, dari Papua Barat main ke Sumatera Selatan. Iya, Pak. Iya. Ini bisa terjadi karena pandemi, pasca pandemi. Eh, yang tampil di screen-nya cuma folder iya. Saya tadi memang nggak niat nampilkan videonya, cuma audionya saja, Bapak Ibu ya. Oke, kita boleh lanjut Pak Ben ya. Ngelesnya tingkat dewa, Pak. Nggak, kalau kita putar videonya, karena kan durasinya dua video itu saya gabungkan. Kesian kotanya Bapak Ibu tersedotnya lebih banyak gitu. Mantap. Jadi memang Ilmiah, kita sangat memang kita ilmiah. kita memang tampilkan audionya saja gitu ya Bapak Ibu. Dan juga untuk kekuatan bar di tempat saya sinyalnya. Oke Bapak Ibu tadi ya konsepnya saya besok tidak bisa hadir di sekolah, saya mengajar 3 kelas dan saya titip tugas dalam bentuk PR. Lupa PR kan pekerjaan rumah, ya sah-sah saja rumah sekolah kan itu ya. Itu SMA saya boleh bawa bawa handphone, jadi saya kirimnya PR gitu tuh. Saya bagikan ke grup WhatsApp, nanti silakan peserta didik mengerjakan. Tapi karena waktu mulainya saya setting di 7.3, 7.15 jam pertama, maka sebelum itu peserta didik tidak bisa membuka tugas tersebut. Baik, begitupun juga dengan kelas yang di 10.10.2 tadi. Karena saya sudah rename ya Pak Ben ya, otomatis sistem kuisisnya akan merefresh dan menampilkan link yang baru Bapak Ibu ya. Itu yang untuk tips dan trik PR dengan materi dan jumlah soal yang sama, tetapi harus kita bagikan ke lebih dari satu kelas pada saat hari itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya akan lanjut lagi ke ini Pak Ben, ke apa ya? Ke pembuatan memes. Nah, pembuatan meme. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi untuk membuat meme dan nanti akan dipakai di kuisnya, baik itu formatif ataupun sumatif gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri dan tidak memakai memes default yang ditampilkan oleh sistem atau kuisis. Bapak Ibu bisa merancang sendiri memesnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu siapkan Apakah kopi? manual itu Pak Andi, kita buat meme-nya satu persatu, atau bisa dibantu oleh langsung terintegrasi dengan platform yang lain? Nah, itu nih. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, itu udah ada skill dari Pak Ben ya. Ah, nanti Bapak Ibu bakal tahu lah, oh ternyata sudah ini ya, sudah match ya, sudah kikuk-kikuk ya si kuisis dengan si itu kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Betul. Yang sadar-sadar itu Pak ya? Kebetulan di sini ada beberapa ambasadornya ya Pak ya. Ya betul, betul, betul. Oke, Oke Bapak Ibu sekalian, apa Pak Ben? Eh, Ambasador dan super trainernya harus aktor. Iya benar. Jangan. Bapak Ibu mudah-mudahan anggap saja mengerti lah pembicaraan kami ya Bapak. Memang Andre dan Sule ini memang harus klop. Kalau lagi tampil berdua, kalau enggak gitu acaranya enggak meriah nanti ya Pak Ben. Tapi jangan si Mali sama si Bolot. Jadi acaranya bakal nggak jalan, nggak selesai nanti. Bapak Ya, Ibu. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akan kembali ke layar aja lah ya biar semuanya bisa bisa terkoneksi ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tadi kan saya baginya itu per folder, ini saya bagi keseluruhan. Nah, ini udah ada soal Bapak Ibu ya. Ini tadi udah selesai ya, berarti sudah selesai. Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke perpustakaan deh. Bukan ke perpustakaan, maaf. Nah, di bawah sini Bapak Ibu, di bawah sini ada cari perpustakaan hasil kelas pengaturan dan meme. Nah, ada meme ini di sini. Bapak Ibu silakan klik meme. Nah, gitu tuh. Bu Tuti kalau kemarin di tahun kemarin di CGP Angkatan 6 tuh sering nyanyi.
Meme Susanti, ya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, di sinilah di menu inilah Bapak Ibu bisa membuat meme ya yang bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan di dalam kuisnya masing-masing. Itu ya. Jadi cara membuatnya seperti tadi Bapak Ibu ke bagian kiri dulu profil kita di sini ya Bapak Ibu, kemudian klik cari Oh, ya. ada. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik fitur meme di sini Bapak Ibu ya. Klik. Nah, klik di sini nanti ada buat kumpulan meme baru gitu ya. Meme baru silakan Bapak Ibu klik nih. Diklik. Nah, nanti Bapak Ibu silakan uh, kasih nama. Nah, kasih nama memenya apa gitu kan. Di sini saya misalnya saya bikin koleksi saya gitu. Koleksi saya. Koleksi ya, kemudian ini bisa privat atau publik ya, terserah Bapak Ibu. Bahasa yang disediakan cuma hanya bahasa Inggris Bapak Ibu ya, jadi pasrah saja, jangan banyak permintaan ya, pakai bahasa Inggris kemudian klik selesai. Nah, foldernya udah jadi tuh. Di sini ada dua, meme yang benar dan meme yang salah. Kita bikin yang benar dulu ya Bapak Ibu, yang nanti kita akan gunakan di kuis kita. Ketika siswa itu menjawab benar, maka akan muncul memes yang lucu gitu ya. Bapak Ibu silakan klik tanda plus di sini Bapak Ibu, klik tanda plus maka akan muncul seperti ini. Nah, perhatikan di tengah ini Bapak Ibu, Canva itu ya, itu udah nggak asing lagi ya, ini kan aplikasi sejuta umat gitu ya. Di sini ada Canva Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau pengen membuat atau merancang uh, template meme-nya, silakan Bapak Ibu klik di sini nih. Canva, kemudian di samping kiri itu ada klik cobalah. Nah, Bapak Ibu klik nih cobalah. Maka secara otomatis Bapak Ibu akan dibawa ke sini nih, langsung ke Canva-nya Bapak Ibu ya. Ini saya nggak pakai yang belajar ID dulu ya. Nah, di sini udah ada template yang sudah disiapkan oleh Quizizz Bapak Ibu dan Canva. Ini nih, bisa Bapak Ibu pilih sendiri gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa buat baru, buat desain yang baru boleh seperti itu ya. Sekarang kita manfaatkan yang sudah ada dulu ya Bapak Ibu. Misalnya saya pengen bikin yang meme untuk yang benar ya, mana yang benar ya. Atau bisa Bapak Ibu klik sembarangan saja terlebih dahulu, misalnya ini. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan lagi, Bapak Ibu ya. Misalnya kita klik bintang dulu biar dia masuk apa ke koleksi kita. Kemudian Bapak Ibu klik di sini sesuaikan template ya, sesuaikan template. Jadi Quizizz ini udah CS-an tuh sama Canva Bapak Ibu ya. Ini tadi kita di folder yang ini ya Bapak Ibu, folder jawaban yang benar ya gitu ya. Nah, di sini ada keterangan nama guru, di sini ada keterangan apa gitu. Ini Bapak Ibu bisa rubah-rubah seperti biasanya. Seperti Bapak Ibu mendesain bahan ajar, materi ajar di Canva, ini Bapak Ibu bisa Bisa desain lagi ya. Ini misalnya kita anggaplah kita buat baru di sini. Di sini misalnya teacher name, saya ingin kata say di sini, saya tulis misalnya di sini Mister Mister Dayat gitu ya, Mister Dayat. Misalnya di sini saya ingin ganti don't give up. Ini betul ya Pak Randi, Bu Juju? Don't give up. Benar, Ini benar. kali Pak. Gini benar ya, don't give up ya. Benar-benar. Oh. Ya. Saya ini kemarin tuh sempat hanya berapa jam di Inggris ya, jadi nggak sempat ngetap. Nah, Bapak Ibu misalnya nggak suka dengan gambar yang tadi, Bapak Ibu silakan hapus ya. Di sini misalnya Bapak Ibu bisa cari template di sini.
cari elemen dulu seperti biasa Bapak Ibu. Sini misalnya Bapak Ibu kata kuncinya misalnya di sini set. Nah, itu sedih. Nah, sini kemudian Bapak Ibu pilih gratis ya. Pilih gratis, kemudian cari tuh atau di sini ada sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini ya, pilih untuk memfilter. Ini mohon ini ya nanti di apa dikoreksi kalau belum tepat ya Bapak Ibu. Statis ini berarti nggak gerak, kalau animasi gerak. Ini Bapak Ibu centang nih. Ini salah satu tips untuk memfilter apa animasi yang Bapak Ibu cari. Maka di sini akan muncul tuh. Nah, gitu tuh. Semua yang bergerak gitu. Nah, animasinya. Ya, misalnya anggaplah itu tadi jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Saya pingin pakai ini nih misalnya gitu tuh. Saya kecilkan tuh. Nah, saya kecilkan di sini, kemudian saya gedein dikit. Nah, di sini nih. Ketika siswa jawab, tadi apa? Tadi benar ya Pak Ben ya, bukan salah ya Pak Ben ya? Pak Ben, ini foldernya Iya, benar apa salah sih? Ya, yang benar Pak itu Pak. Benar ya? Benar-benar ya tadi ya kita buat ya. true Yang nangis Pak kalau benar Pak. Benar-benar. Congrats gitu ya. Oke, dia kasih selamat. Di sini kita cari misalnya happy. Nah, ini kita pilih misalnya ini nih. Nah, ketika siswa menjawab benar, maka akan muncul meme ini. Pak Dayat berkata selamat gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini setelah ini jadi Bapak Ibu bisa bikin satu-satu atau bisa bikin kita misalnya bikin sekali ada 4 lah ya, ada 4. Misalnya di sini kita bikin 2 aja ya, good job gitu misalnya ya. Nah, kita ganti gambarnya, kemudian tulisan warnanya bisa dirubah lah ya, karena Bapak Ibu semua di sini sangat familiar dengan si Canva gitu ya. Oke, pilih Bapak Ibu, good job. Nah, ini nih. Nah, di sini nih. Ini kita pilih ini misalnya nih. Nah, itu jawaban memes yang benarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini udah nih kita ini Bapak Ibu kita buat lagi 2 yang meme untuk yang salah gitu ya. Misalnya kita cari di sini file. Nah, ini ya. Ini kalau siswa jawaban yang salah dia akan muncul memes ini, kemudian kita duplikat saja Bapak Ibu, kita delete, kita cari lagi yang ini misalnya gitu ya. Tapi memangnya jangan yang bentuk ngebully ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini Bapak Ibu bisa download satu persatu atau Bapak Ibu download sekaligus ya. Ini kita download sekaligus Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik bagikan di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih unduh ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ini di sini Bapak Ibu. Ini kan filenya direkomendasikan MP4 ya. MP4 Bapak Ibu silakan ubah dulu ini menjadi GIF. Nah, klik tanda panah, muncul beberapa pilihan. Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian pilih GIF. Pilih GIF, kemudian silakan unduh. Saya pingin langsung 4 gambar, maka nanti dia akan menjadi file RAR seperti itu ya. Tinggal kita ekstrak saja nih. Nah, ini tergantung ya Bapak Ibu ya, semakin ini banyak animasinya maka proses ini agak akan semakin lambat gitu ya. Seperti itu. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Ini saya hentikan berbagi dulu sembari menunggu itu selesai. Nah, batas itu dulu Pak Ben, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita sembari menunggu itu matang tadi. Silakan Pak Ben. Iya, mantap sekali Pak Andi ya. Jadi sebetulnya meme itu kalau kita kaitkan dengan
teori belajarnya terkait dengan feedback ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau normalnya memberikan feedback kepada anak-anak itu mantap, Ya, bagus, sip, seperti itu ya. Nah, personalisasi dari kuisis bisa membuat kita jadi lebih bermakna. itu Gitu. ya. Tentu saja kalau yang sudah ikut guru penggerak tahu Pak Andi ya yang mana umpan balik atau feedback yang bermakna. Seperti itu. Iya, Jadi gitu jangan ya. sampai cuma gambar-gambar yang eh, katakanlah tidak syarat muatan didaktis. Untuk Benar. itu, Quizzes bisa melakukan personalisasi agar lebih sesuai dan lebih katakanlah lebih mendidik. Iya, Pak Ben. Pak Ben ini memang selalu keren deh pokoknya. Saya cek dulu. N-nya lengkap Pak ya. Kalau N-nya ada jadi kere Pak. Iya benar. Nah itu masih masih apa? Masih lama ini. Ini saya apa ya? Saya stopkan dulu Bapak Ibu ya, yang ini karena waktu kita juga ya. Jadi saya coba tarik Bapak Ibu. Share screen dulu. Oh udah jadi nih. Bentar ya. Saya simpan dulu deh. Saya share screen dulu. Mana sih zoomnya? Nah, saya bagikan layar lagi. Saya klik ke sini lagi. Kemudian, oke. Ini saya sudah selesai ya Bapak Ibu. Apanya? Proses downloadnya tadi ya Bapak Ibu. Kemudian saya ke folder yang tempat tersimpannya apa? Mana ya tadi ya? Oh ini ya, ada 3 ya ternyata. Oh, bukan ini tadi Pak. Berarti belum selesai dong. Ntar Bapak Ibu kita cek lagi di ininya di job. Ini enggak, ini tadi belum ya kita coba download dulu ya. Berarti Bapak Ibu ya, ini dijadikan GIF kemudian diundi. Nah, kalau satu-satu dia cepat Bapak Ibu. Berarti bisa pakai gambar gerak ya kalau Ya, kan tinggi bisa dimasukkan. benar. Aku Kalau padamu lah Pak. Ibu punya koleksi video singkat bisa jadinya diubah menjadi GIF kan. Iya benar. Pokoknya aku padamu Pak Ben. Oke Bapak Ibu, anggaplah sudah selesai nih ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih, style satu, format GIF kita simpan. Oke, kita cek dulu nih foldernya di mana. Oh iya, dan ini benar deh. Oke, ini kita convert dulu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Kita cek dulu ya Bapak Ibu, udah gerak gak dia ya? Nah ini udah gerak ya. Oke, udah gerak ya. Oke. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali ke kuis kita tadi Bapak Ibu ya. Kita kembali ke kuis kita. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Kita kembali ke kuis ini. Oke, kita kembali ke kuis kita Bapak Ibu. Eh, ini tadi kan kita sudah punya ya, sudah jadi kita download. Nah, tersimpan di perangkat kita atau di laptop kita, Bapak Ibu silakan klik di sini nih, klik di sini, tanda plus tadi, kemudian tinggal pilih memesnya, misalnya ini ya, klik, kemudian buka. Nah, oh terlalu besar, berarti tadi Bapak Ibu silakan diperhatikan untuk ukuran ya atau size dari apa? Dari memes yang Bapak Ibu buat ya. Kita coba satu lagi yang file tadi, kita coba ini bisa nggak ini? Oke, sebentar Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, dia akan masuk ke sini Bapak Ibu ya. Ini lumayan ini. Nah, terjadi masalah. Oke, saya
Saya ini dulu deh, refresh dulu deh. Emang cuaca Linggau jadi lagi nggak bagus. Kayak kita, karena kita sudah punya gambar, ya kita pilih misalnya sini, job. Nah, jadi Bapak Ibu, tipsnya ketika merancang atau mendesain itu di Canva, Bapak Ibu ketika pilih Git boleh diturunkan resolusinya ya. Jadi ukurannya biar nggak terlalu. Nah, ini udah berhasil. Sini ya Bapak Ibu, kita klik tambahkan. Nah, udah muncul ini di memes yang benar ya. Dan Bapak Ibu silakan buat apa bermacam-macam kreasi untuk memes yang benar. Kita kembali ke sini meme yang salah, kita pilih satu, kita pasteling. Nah, maksudnya pasteling ini Bapak Ibu bisa cari di web yang lain, bukan di Quizizz ya. Caranya gimana? Bapak Ibu silakan browser yang baru. Nah, misalnya ini saya sudah siapkan ini nih, The Rock ya. The Rock. Nah, ini saya pengen kasih di jawaban peserta didik yang salah. Gimana caranya Bapak Ibu arahkan kursor ke GIF-nya, kemudian klik di mouse-nya itu klik kanan, maka di sini akan ada yang namanya salin alamat gambar. Di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu klik, otomatis sudah tercopy dia. Kemudian kembali lagi ke Quizizz kita, Bapak Ibu klik paste link. Nah, paste link. Link yang tadi di Ctrl V kan di sini Bapak Ibu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nih udah jadi nih. Ini untuk meme yang salah ya. Untuk meme yang salah. Nah, tinggal kita klik tambahkan. Maka meme itu udah masuk ke sini Bapak Ibu. Dan itu bisa Bapak Ibu gunakan. Tuh. Anggaplah ini sudah jadi lebih dari satu ya. Yang penting kan proses pembuatannya. Nah, gimana cara gunainnya? Cara gunainnya kita pilih salah satu soal bebas Bapak Ibu. Ini aja deh. Soal campuran, saya jadikan PR aja ya. Kalau langsung berarti kita harus masukkan ini. Anggap saja saya sudah setting semuanya. Anggap saja sudah setting semuanya. Nah, di bawah sini ada meme yang kita bikin Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini nih yang kita bikin tadi Bapak Ibu. Kita pilih sini. Meme yang kita bikin akan muncul di sini. Tinggal kita pakai aja tuh. Misalnya ini ya. Ini pakai, terus kemudian tugaskan ke peserta didik. Maka setelah peserta didik, ini konsepnya PR ya, main langsung juga boleh. Ini sudah kita kirimkan ke peserta didik Bapak Ibu, maka ketika peserta didik menjawab soal tersebut, ketika benar dia akan muncul meme yang benar, ketika jawabannya salah maka akan muncul meme yang salah yang sudah kita buat tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, untuk pembuatan meme sampai sini nanti silakan Bapak Ibu berkreasi lagi di Canva-nya. Selanjutnya kita juga sudah bagaimana tip trik cara kirim PR di kelas lebih dari satu kelas dengan materi yang dan jumlah soal yang sama. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak siapa Pak Febri ya? Mungkin dengan kami atau dengan Pak Febri nanti Pak Andi. Kita fokusnya kemana setelah bikin meme Pak? Oke, nah silakan. Berarti langsung dihandle oleh Pak Beni ya, Pak Beni dan Pak Febri. Pak Febri mana lu? Muncul lu Pak Febri ini. Lagi Zoom kedua. Lanjut aja dulu Pak Ben ya. Silakan Pak Ben. Pak Ben mau berbagi tentang apa pada malam hari ini? Tadi kita sudah kemarin sekedar spill, kemarin Mbak Rani sudah menjelaskan kurikulum Merdeka dalam Quizizz, kemudian Pak Dian juga sudah mensimulasikan pembuatan akun dan ada beberapa contoh soal. Tadi hari ini kita juga sudah setting bagaimana cara mengirimkan PR, kemudian membuat memes biar kuis kita lebih menarik. Selanjutnya Pak Beni pengen memberikan berbagi praktik baik tentang materi apa pada malam ini. Kami menunggu kejutan dari Pak Ben. Silakan Pak Ben. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Andi, juga Ibu Tuti tadi Pak Andi ya, perwakilan dari Ikatan
Indonesia Lubuk Linggau yang sudah menjembatani kita semua untuk sama-sama belajar, Pak Andi. Jadi saya akan melanjutkan materi-materi berikutnya di kuisis. Sebetulnya saya menganalogikannya dengan candi, Pak Andi. Menguasai kuisis itu tidak bisa seperti membuat candi Prambanan yang dipersembahkan oleh seorang laki-laki untuk wanita pujaannya. Nih Bapak Ibu, kalau ini memang pujangga Pak Benny ini. Ya, jadi kita harus rajin-rajin elaborasi, trial and error, coba gagal seperti itu ya. Dan kemarin saya pernah menyampaikan di pertemuan yang sebelumnya dengan Ikatan Guru Indonesia di Ogan Ilir itu jangan pernah takut salah kalau mengulik-ulik yang namanya platform teknologi. Ya. Karena ada tombol undo Bapak Ibu ya. Kembali saja. Ada sen ke sebelah kiri itu. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Iya. Kita lanjut, masih ada waktu sekitar ya mungkin 40 menit ke depan. Kalau kemarin sudah bahas terkait posisi kuisis sebagai tools assessment sama Ibu Rani Nawangsari sama Pak Dian. Kalau kemarin itu Pak, itu kelasnya fasilitator. Dua-duanya kan fasilitator program Sekarang guru. dua-duanya ngajar praktek. Dua-duanya pengajar praktek. Tapi makom Pak Andi satu tingkat lebih tinggi dari saya, Pak. Andi adalah pengajar praktik di berapa angkatan, Pak? 3 angkatan. Fokus ke materi. Ya, mudah-mudahan 9, 10. ya mudah-mudahan hanya 2 angkatan ya. Dan selanjutnya bisa melanjutkan seperti Bu Rani, kemudian Pak Dian Perdana Putra, dan yang terbaru Ibu Juwairia, SPD, GR, MPD. Kita sebutkan saja gelar terbarunya. Kita kasih selamat juga karena Ibu Juju baru selesai menyelesaikan studinya di jenjang magister di jurusan bisnis dan manajemen. UNES ya? Oh iya, di ini Pak. Semarang. State University of Unhappy. Universitas Negeri Malang kalau di bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut Pak Andi. Mungkin kita akan interaktif Pak Andi. Saya bikin ke depan kita praktek bikin soal manual. Iya benar. Ya, mungkin besok kita bisa pakai AI. AI itu benar sangat mempermudah, tapi kita coba mengelaborasi membuat kuisis dan soalnya saya ingin nanti Bapak Ibu yang open mic dan menyebutkannya. Ya benar. Pilih sendiri ya. Iya betul. Tapi kita urutan dulu dari yang paling mudah, kemudian dari pilihan ganda dan selanjutnya. Kita coba sekarang ke ini Pak Andi izin berbagi layar Bapak Ibu. Silakan Pak. Oke. Jadi kemarin saya terpikir ini ada salah satu alumni ini juga. Saya ingin menyapa Ibu Dr. Anda Miss Daryani, seangkatan kami ini di Virtual Coordinator Trainer 2019 batch 4 Pak. Pak Andi batch 3 kan? Yang itu ya apa? PCT. Iya PCT benar. Saya mulai ya Pak ya. Iya, saya mulai Ibu Misdar. Ya jadi terus belajar Bu ya. Kita seperti itu dan hari ini Beguyur. iya, Bu. Sesuai dengan lagi MPP. Nah itu semangatnya jangan kalah dengan Misdar. Bahkan 2019 kita udah mulai belajar tentang apa namanya menjadi host, menjadi bendahara kok moderator. Menyelenggarakan kuis ya Pak ya. Menyelenggarakan webinar ya. Webinar betul. Padahal waktu itu ujuk-ujuk belum ada pandemi kan. Iya benar. Oke Bapak Ibu, ini tampilannya sudah tampil Pak Andi akun saya Pak. Sudah, dan Pak Ben di situ pakai akun Super ya? basic ya, akun super ya, bukan akun distrik ya. Bukan Pak, yang ini yang satunya yang diperoleh tahun lalu dari jauh, ini ngambilnya dari India. Iya. Level 3 itu kan ya? Iya betul. Jadi Bapak Ibu ya nanti kuisis ini
sangat banyak kejutannya. Jadi gunakan saja kuisisnya, nanti Bapak Ibu akan banyak mendapatkan kejutan-kejutan. Oke, kita akan elaborasi bahwasanya quizzes itu punya fitur AI, tapi kita besok kita pakai yang tradisional dulu. Kita buat soal dari yang manual ya Bapak Ibu, merefresh ingatan. Jadi ini sekaligus memperlihatkan, sekaligus promosi iya, bahwasanya kalau akun super itu kita bisa mendapatkan variasi soal yang lebih beragam. Nah, sebetulnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa posisi quizzes sebagai alat asesmen itu jangan sampai dilupakan, bahwasanya asesmen itu memiliki tujuan untuk kita sebagai guru mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kalau kita ingin melihatnya secara formatif atau juga melihatnya secara sumatif. Nah, banyak penelitian-penelitian, bahasanya ini agak sedikit ilmiah Pak Andi, tapi nggak apa-apa, yang menunjukkan bahwa situasi ujian itu membuat siswa itu tertekan, kan? Nah, ketika terjadi konflik batin, konflik kognitif di dalam diri siswa, terkadang kemampuan yang sebenarnya itu tidak keluar, ya. Nah, ini berpengaruh. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami masa periode kelam dari 2004 sampai terakhir kemarin di 2019 kayaknya. Itu pernah mengalami yang namanya ujian yang begitu menyeramkan. 3 hari menentukan apa yang kita lakukan selama 3 tahun ya. Nah, hadirnya platform seperti ini sebetulnya membuat siswa itu jauh lebih merdeka, jauh lebih enak belajar, dan dinilai dengan menyenangkan. Quizzes itu termasuk salah satu platform gamifikasi sehingga membuat siswa lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Balik lagi ke sini, ini ada kita hitung sama-sama Pak Andi ya. Kalau untuk penilaian, quizzes itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 jenis soal, tipe soal ya, yang bisa kita elaborasi. Mulai dari yang paling apa ini kontemporer lah atau tradisional itu pilihan ganda, maksimal 5 pilihan. Kemudian ada isian singkat. Nah, ini kalau zaman saya SD dulu, mungkin Pak Andi juga apalagi itu paling ini ya, pilihan ganda Pak Andi dan isian singkat ya. Kemudian ternyata secara teori penilaian bisa banyak untuk membuktikan pengetahuan berdasarkan tingkatan level kognitif itu kita bisa menyusun ulang, menjodohkan, seret lepas, drop down, membuat respon matematis, ya. Kemudian membuat gambar berlabel. Ini kalau guru biologi pasti suka ini. Ditampilkan gambar jantung, terus nanti dielaborasi mana bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Atau juga guru geografi sepertinya suka ditampilkan gambar pulau Madagaskar atau ditampilkan gambar peta Indonesia, nanti ditunjukkan mana yang merupakan pulau-pulau berdasarkan gambar. Kemudian ada penanda. Nah, ini juga ini sama seperti tadi tapi lebih detail untuk menunjukkan memilih di mana sebenarnya posisi yang tepat. Nah, kalau di sini dicontohkan bilik kanan, bilik kiri ya, jantung. Kemudian untuk guru-guru matematika juga diakomodir oleh quizzes. Kita bisa membuat soal berdasarkan grafik matematik atau ekspresi matematik berupa fungsi, kemudian kurva, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk klasifikasi, mengkategorikan subset atau superset, misalnya bunga. Supersetnya, subsetnya itu melati, kantil, kemudian macam-macam ya, yang kembang 7 rupa yang biasanya dipakai di malam Jumat Pak Andi, Jumat Kliwon.
Ini saya kebetulan saya pakai baju lurik, tapi tidak ada hubungannya dengan proses ini ya. Yang terakhir soal analisis. Nah, ini bentuk soal seperti multi-stage assessment test yang ada di CAT, bukan CAT, ANBK. Jadi ada satu soal atau satu wacana, nanti ada beberapa pertanyaan berdasarkan wacana tersebut. Kita hanya perlu satu wacananya, dan nanti kita bisa menanyakan beberapa konfirmasi terhadap wacana tersebut. Kita coba dari yang paling sederhana dulu mungkin Pak Andi ya, dengan kuis pilihan ganda. Mungkin minta bantuannya Pak Andi untuk menunjuk salah satu yang ganteng dulu deh, untuk menyebutkan soal yang akan kita buat. Ada Pak Andi? Masih unmute Pak? Saya coba ke Pak Ahmad Yusuf, SMA 1 Lubuk Keliat. Boleh Pak? Angkat tangan Pak, langsung kasihkan pertanyaan request pertanyaan ke Pak Beni untuk soal pilihan ganda. Silakan Pak Ahmad Yusuf. Gini aja Pak, buat yang sederhana. Siapa Presiden Republik Indonesia yang ketiga, seperti itu. Siapa Republik Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah mendapatkan pelatihan untuk kaidah penulisan soal itu mungkin lebih diperhatikan nanti Bapak Ibu ya, beberapa titik di belakang soal, seperti untuk soal-soal pilihan ganda. Kemudian guru bahasa Indonesia juga harus memperhatikan ini ejaannya yang benar. Oke Pak Ahmad, apa pilihannya Pak? Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kita singkat Pak ya, SBY. Oke, lanjut. Jokowi. Oke. Prabowo belum masuk Pak ya? Belum Pak. belum selesai perhitungan. Oke, siap. Lanjut. B.J. Habibie. B.J. Habibie, Rudy Habibie. Ya. Kemudian Gus Dur. Gus Dur. Iya, yang mana ini pilihannya jawaban yang tepat, Pak? B.J. Habibie, Pak. Oke, siap. Bukan, seharusnya presiden kedua itu Mr. As'ad atau Saripudin Prawira Negara itu. Kalau sejarah Diris ya, dalam sejarah Diris ya. Iya. Tapi itu kan masih RIS kan, Pak? Iya, masih RIS. Betul. Ya. Ada beberapa presiden Indonesia itu yang jadi presiden tapi nggak diakui seperti ya. Iya, tidak diakui. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa membuat soal ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yusuf. Iya, sama-sama Pak. Bisa ditambah satu lagi. Tapi nanti terkait dengan kalau kita menggunakan mode kertas, soal dengan 5 opsi jawaban ini tidak bisa digunakan. Ya. Kalau jenjang SMA, bolehlah kita buat misalnya 5, satu lagi kita pilih buat pilihannya Megawati Soekarno Putri. Karena harus ada keterwakilan perempuan biasanya ya. Nah, kita bisa iya Pak Andi. Kalau itu secara ilmu sosial politik Pak Andi lebih mengetahui. Nah, kita bisa memperindahnya soal ini dengan menampilkan gambar, bisa juga video maupun audio. Mungkin kita bisa menambahkan di sini karena Republik Indonesia, kita cari saja gambar bendera ya. Indonesia. Nah, kita klik, kemudian nunggu loading dan kita simpan. Jadi nanti akan tampil. Kemudian, nah ini juga
kita bisa menambahkan fotonya satu persatu. Tapi karena ini kita agak sedikit buru-buru, tidak bisa kita tambahkan. Intinya Bapak Ibu bisa menambahkan ilustrasi. Misalnya kita kasih contoh satu dulu. Untuk Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini presiden yang paling dicintai oleh pegawai negeri sipil. Karena setiap tahun menaikkan gaji pegawai. Asik. Jangan dianggap serius ya Bapak Ibu ya. Nanti ini kan kita workshopnya kita ya namanya pelatihan kita bikinnya seneng-seneng ya. Jangan Iya, Iya, betul. Pak. ya. Tapi fakta itu kan, Pak, faktos kalau kata. Oke, misalnya seperti ini. Nah, tapi kalau dalam kaidah penulisan soal, mungkin kalau seandainya gambarnya sudah ditampilkan, kita tidak perlu menampilkan nama, seperti itu ya. Jadi boleh dipilih salah satu oleh Bapak Ibu. Kalau mau gambar, gambar saja, misalnya. Kalau mau nama, ya sudah nama saja. Itu lebih baik karena nanti tergantung indikator soal yang ingin kita buat. Kalau yang ini kita sepakati nggak pakai nama dulu ya. Nah, nggak pakai gambar maksudnya. Kemudian kita klik simpan soal di pojok sebelah kanan ya Bapak Ibu. Selain itu kita bisa juga mengatur poinnya. Nanti kita mau berapa soal. Misalnya soalnya ada 10 atau 1 poin juga bisa. Karena nanti pembobotan persentasenya Quizizz akan melakukan secara otomatis. Misalnya hanya 8 soal, itu kan kalau guru lawas harus dibagi dulu. Kalau benar satu misalnya 12,5 satu poin. Kalau ini Quizizz tidak, dia langsung melakukan perhitungan persentase otomatis. Misalnya 1 poin atau 10 katakanlah. Waktunya rasanya 30 detik cukup karena ini hanya soal ingatan dan kita simpan soalnya. Baik, kita sudah punya satu soal. Selanjutnya Pak Andi, kita coba Kita ini Pak, satu lagi ya. Kita minta peserta lagi ya. peserta lagi Pak. Ya, Bapak Ibu, saya pengen dari yang ini, dari yang Papua Barat tadi tuh. Saya lupa namanya. Ya Pak. Ibu siapa ya tadi? Ada 4 orang itu satu sekolahan dari Papua Barat. Silakan Ibu, boleh raise hand Bu, atau langsung dihidupkan mikrofonnya. Karena di Papua Barat udah jam berapa ini Pak Bennya? Tambah 2 Pak. Ya, jam 10 ya. 2, iya. Lumayan. Jam 12 sudah Pak. Oh Papua. iya, 4 Papua jam ya. beda. 4 jam ya. Bapak, Ibu yang ini masih hadirkah di ruangan ini? Ibu yang dari Papua, Papua Barat. Nggak ada ya, oke. Kita coba siapa ya? Pokoknya yang cantik Pak, yang kedua ini Pak. Oke, oh tadi bapak-bapak ya. Iya betul. Ibu Fatma Juwita ada? Aktif masih ada di ruangan Ibu Fatma? Bu siapa? Bu Herlina ada? Bu Herlina, silakan Bu, request soal ke Pak Beni. Bu Herlina. Nggak ada Pak Ben, kayaknya lagi ini semua. Boleh deh langsung dilanjut Pak Ben. Lanjut ya. Oke, sekarang yang kita coba yang isian singkat. Kira-kira kalau isian singkat ini nanti siswa akan menjawab berdasarkan apa namanya, jumlah kotak ya. Pak Andi boleh di saya yang bisuk ya, saya bisukan semua. Oke, bentar ya, saya aktifkan yang Pak Ben dulu. Sudah Pak. Oke, silakan Pak Ben. Nanti kalau di soal isian singkat kita bisa memasukkan soal dengan jawaban yang simpel ya Bapak Ibu. Tentu saja jawabannya
hanya beberapa kata atau suku kata saja. Dan usahakan jawabannya tidak menggunakan kata hubung, misalnya kupu-kupu, karena memungkinkan nanti ada error beberapa jawaban dan siswa tidak bisa menjawab dengan tepat, padahal jawabannya sudah benar. Misalnya kita karena tadi terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita coba saja ibu kota negara Indonesia di masa depan ini Pak Andi. Mantap. Kalau sekarang Jakarta ya. Kalau nanti insya Allah ibu kota negara kita adalah Nusantara ya Bapak Ibu. Nah usahakan jangan kalau ini candanya canda TTS Padang nih Pak. Nanti kok kurang satu kolomnya ya kan. Jangan berkaki empat ya. Aduh. Kucing ya, ternyata bukan kucing. Nah ini Nusantara ya Bapak Ibu. Kita simpan soalnya. Nah, kita sudah punya dua tipe soal. Kita preview dulu Pak Andi. Iya, silakan Pak. Ini tampilan yang pertama. Ini kalau yang Pilgan, ini yang nampak di Layar visual ya. Ya Bapak Ibu. Kalau yang kedua ini. Nah, ini yang saya katakan tadi kotak-kotaknya itu sesuai dengan jumlah yang kita tuliskan. Jadi fix dia jawabannya. Kalau misal kita buat kupu-kupu atau kata ulang, katakanlah labi-labi kalau dalam bahasa Palembang atau lumba-lumba ya kan. Siswa nanti mau pakai tanda hubung atau tidak itu kan membingungkan kan. Jadi dihindari untuk soal-soal yang tipe seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya soal untuk menambahkan, itu kita klik di bawah, Bapak Ibu ya. Nah, kita belum masuk ke yang tambahkan pertanyaan menggunakan AI karena itu akan kita bahas besok. Besok ya. Kita pakai yang manual-manual saja dulu. Karena kalau mobil katanya yang manual itu lebih hemat Pak Andi ya BBM-nya. Ada magnetic ya. Kemudian, iya betul. Kita susun ulang. Nah, misalnya ini jenis soal yang ketiga tadi Pak ya, yang kita pilih ya. betul. Ini masih sederhana saja Pak Andi. Ini masih hangat. Saya dengan Bu Juju itu kemarin ikut TOT pemantapan nilai dari Lemhanas. Jadi kita seputar ini saja apa namanya? NKRI, kemudian kebangsaan ya. Ini kebetulan karena 5 urutan sila Pancasila, Pak. Iya, ya. Pancasila. Pancasila. Nah, kita Bapak Ibu otomatis mengurutkannya itu dari 1 sampai 5 di sini dan kita langsung berikan jawaban yang tepat di sini berdasarkan urutan. Karena nanti kuisis lah yang akan mengacaknya secara otomatis by system. Jadi kita agak perlu repot. Entah nanti yang sila kelimanya itu dipadankannya dengan angka 1 atau 2 atau 3. Itu kuisis yang punya algoritma. Pak Andi masih ingat sila pertama Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Pak Andi perajabnya di Linggau, nggak boleh Pak menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kata. Esa, ya. Itu, iya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Masih hafal kita Pak Ben ya? Iya. Kereta yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
keadilan bagi seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Oke, siap. Nah, itu Pak Andi ya, nanti kita simpan dan kuisis akan melakukan apa namanya, katakanlah random otomatis. Nah, selain kata-kata dengan paduan angka, Pak Andi ya, kuisis juga bisa kalau seandainya mau pakai logo bisa di sini. Logo Iya. tang misalnya ya, kemudian logo apa namanya rantai, kemudian logo Pohon beringin, pohon beringin ya, kepala kemudian banteng, banteng, yang terakhir logo padi dan kapas. dan kapas ya. Itu boleh. Tinggal Bapak Ibu klik tambah gambar ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa jangan lupa menyimpan. Kita klik dulu. Nah, ya soal yang ketiga. Kita buat dulu 2 soal, nanti baru kita review Pak Andi ya. Ya. Lumayan speednya. Nah, ini soal tipe selanjutnya. Menjodohkan ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi sebetulnya, tapi kalau yang tadi lebih ke urutan nominal, jadi 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Jadi ada, defaultnya sudah ada angka ya. Kalau yang ini dua-duanya eh, apa namanya bisa kita kreasikan. Klik tanggapannya, mana yang jawaban yang benar. Kita main ini saja Pak Andi. Dulu, Pengetahuan ibu kota kabupaten seprovinsi Sumatera Selatan. oke. Iya. Kalau dulu menjodohkan ini memang apa ya, kuat ya di daerah-daerah ya, Pak Ben ya, Betul, betul Pak. menjodohkan. Kalau sekarang Seperti udah lebih modern ya. diangkat bahkan dalam novel itu Pak. Iya, Yang Datuk Maringgi itu Pak. iya, Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya. Jodohkan berikutnya apa ya Pak Ben ya? Ogan Ili, ya benar ya. Kabupaten dalam Provinsi di Sumatera Selatan. Nah, ini juga yang sering terjadi perdebatan apakah Sumatera atau Sumatera ya. Sumatera atau Sumatera Selatan. Tapi kalau saya cenderung Sumatera Selatan di Pulau Sumatera. Apa Pak Ben? Aku dari kelahiran aku dulu Pak. Oke, silakan. Ini mudah. Ibu kota Ibu jadi kota. kemarin nih Pak. Kalau Pak Anies, kita kasih dulu juga ini Ke Pak Febri dulu deh. Pak Febri. Muratara. Muratara. Ibu kotanya apa Pak? Pak Pak Febri. Febri. Dah Pak Febri sepertinya ini sibuk semua Pak Andi. Double zoom Double dengan job. Double job. ya dengan platform yang satunya kayak sepertinya beliau. Apa Tapi ya? nampaknya banyak yang sama ini Pak. Kita cari yang lain. Misalnya Oke. Oku ya. Ya, Ogan Komering Ulu. Ibu kotanya apa tuh? Kingston Pak. Hah? Kingston. Raja. Batu Raja. Batu Raja. Kingston. Kalau Bu Juju apa Bu? Ogan Ilir. Ibu kotanya apa tuh? Ogan Ilir ya. Indriasari ya. Indra. Indralaya. Satu lagi yang beda mungkin ya. Doang. Oke, betul. 4 lawak. Nah, curang Pak Ben dapat 2 tuh, malah ini 4 lawak. Ini perwakilan 2 kabupaten ini Pak. Oh iya, jadi 4 lawang. Ibu kotanya? Abiang Tinggi Pak. Mungkin bedanya kalau tebing tinggi di Empat Lawang itu pakai spasi, tebing tinggi yang di Sumatera Utara itu apa nggak pakai spasi seperti itu Pak? Karena ada 2 sering tertukar. Oke, kita simpan. Bapak Ibu bisa sambil mengikuti ya. Kita sambil sedikit-sedikit
punya humor dan sense of humor bagus untuk diterapkan di kelas kita dengan tentu saja porsi yang tepat ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya tadi. Dia langsung Ya, teracak ya, terrandom ya. iya, tapi nanti ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih di posisi ketiga Persatuan Indonesia dan ternyata jawabannya ini seperti yang kita Di random oleh ini ya Pak ya, oleh sistemnya ya. betul jadi kuisis mempermudah sekali lagi teknologi mempermudah. Kalau dulu kan kita kalau mau ketik manual, memikirkan dulu posisi padanannya seperti apa. Kemudian untuk yang soal keempat, nah ini ilir 4 lawang, ini ya, Pak Ibu langsung otomatis terrandom dia. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan elaborasi nanti sesuai dengan jad, mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Pak Andi kita punya tugas ya untuk hari yang kedua ini. Hari pertama sih sebenarnya udah punya tugas Pak. Yang nanti aja disampaikan di hari ketiga kita sampaikan. Baik. Nanti kalau Bapak Ibu langsung untuk membuat soalnya itu untuk pengumpulan tugas karena nanti ada tugas, buatlah soal yang sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu biar nanti bisa digunakan langsung seperti itu. Benar. Oke, kita lanjut nomor 5. Seret dan lepas. Oke. Nah, ini soal katakanlah kalimat rumpang yang kita bisa buat. Kita main dengan apa ya yang masih terkait dengan, coba kita ke teks proklamasi saja atau apa ini Pak Andi bagus? Buat kalimat ya, kalimat. Kira-kira ada ini Bapak Ibu, coba tulis di kolom komentar kalimat rumpang yang bisa dijadikan pertanyaan. Nanti ada akan Petanglah. Ini banyak yang nggak tahu lagu itu loh, Pak. Aku tahu cuman lupa. Minal Aidin wal Faizin itu loh, lagu itu aja. Nah, ini lagu daerah Bu. Masa orang Sumatera Selatan nggak tahu ya? Petanglah Tapi memang petang. ada yang dari luar Sumatera Selatan, nggak apa-apa, kita promosi budaya kita dari Sumatera Selatan. Jawaban yang benar apa Pak Andi? Teman, Menyelapkan apa ya? Aku nadanya ingat di luar kepala, Pak, pernah dibawa, tapi kayak karena saya bukan ini ya, bukan penyanyi ya, saya lebih ke pemainnya ya. Ini Pak, menyilap Pak, bahasa lahat itu menyilap itu Menyilap lampu. Ini udah ada nih Pak Ben. Oke, ya. Petanglah petang itu kemana? lampu ya? Oke, itu ada di kolom tuna. Oke. Nah, kita tambahkan opsi jawaban yang salah biar siswa itu mendapatkan distraksi destroyer ya dalam Berarti jawaban. Pak Ben, petanglah petang kemana aku ya? Iya. Kemana apa kemana ya? Kemana ya? Kemana aku? Satu lagi, karena kita lihat ujungnya ini nanti lampu kan. Iya benar. Kalau ujungnya aku ya kemana yang tepat? Satu lagi ya mungkin Bapak Ibu. Bu Tuti malah lebih agak lengkap nih. Petanglah petang menyilap lampu, ambil kusitan di pucuk meja. Mantap. Boleh lah Bapak Ibu di sini nih ya. Nah ini Bapak Ibu tidak hanya terbatas di satu soal ya Bapak Ibu, di satu pilihan ambil. Kita apa tadi yang jawaban benarnya Pak Andi? Kusitan ya. Kusitan. Terus jawaban salahnya korek. Ambil kusitan di pucuk meja. Kok yang ini 2 ya Pak Andi? Apa? Nanti tinggal dilihat aja. Benar. Ini jawaban benar atau jawaban salah yang ditambahkan ini?
tinggal dilihat aja, diulang lagi jawaban benar dan salah. Gelap. Yes, siap. Panselnya yang ini menunung. Oke. Yang pasti ini tinggal kembali ke kreativitasnya Bapak Ibu Bapak Ibu, dalam ya. merancang soal ya Pak Ben ya. Betul. Makanya tadi kadang-kadang kita lebih kreatif kalau terkait dengan bidang yang kita Ampuh ya gitu ampuh. ya. Iya. Nah, jadi ada dua yang akan dipilih oleh siswa. Kita simpan dan nanti kita tampilkan review 840 Pak Andi, satu lagi. Jenis soalnya drop down. Nah, Oke. drop down ini pilihan jawaban yang mirip sebenarnya seperti tadi, tapi dia memiliki opsi benar dan opsi salah yang bisa dikatakan kalau kita mau memilih atau memberikan destroyernya itu dalam satu subset yang sama. Kita jauh klik di sini soalnya misalnya Ambil ini Pak Ben, coba ini Pak Ben. Kita ambil kearifan lokal masih dari Sumsel. Gimana kalau dalam bentuk-bentuk makanan, bisa nggak Pak Ben? oke, boleh. Makanan ya, Bapak Ibu. Iya. Makanan berikut ini terbuat dari adonan ikan giling dan Terigu, tepung terigu ya. Tapioka, Pak. Tapioka. tapioka, Ibu Gigi ya. Tepung sagu, tepung tapioka. Sagu ya. Nah, inilah Pak Aku Andi. aku cek lu kolom komentar lu. Nah, tepungnya ya benar. Tepung tapioka. Baca Benar. Pak ya. Maklum lah Bapak Ibu ya, kami bapak-bapak nih baca makan. Makasih Ibu-ibu. Di tengahnya diselipkan kan telur, dinamakan pempek. Ini bekerja sama dengan PT Pelni ini Pak. Membuat Sumsel bisa bekerja sama dengan PT Pelni. Kapal selam. Ya, Bapak Ibu. Tuh. Kemudian kita tambahkan yang salah. Lenjer, lenjer. Iya, betul. Lenjer. Lenjer. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tambahan? Ada lagi yang salah? Ada Ibu yang mau nambahin jawaban yang salah? Oh, pempek dos, pempek dos. Oke. Jawaban yang salah ya. Makan. Pempek dos. Adaan, oke. Pistel, pistel. Oh iya, pempek adaan itu yang paling syar'i, Pak. Karena sering disebutkan di soal sholat. Bapak Ben. Adaan. Laju kolom komentar kita ini isinya pempek semua. Oke, Bapak Ibu, siap. Nah, oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah punya 6 soal. Ya, memang benar kita sambil mengeksplorasi, sambil belajar bersama-sama. Kita telah melewatkan waktu kurang lebih 40 menit Pak Andi hanya untuk membuat 6
Soal. soal. Nah, untuk itulah nanti penting kita ada namanya fitur AI ini yang Iya. hanya Sekian menit dalam selesai ya. ya seperti kata Pak Tarno itu, Pak. Ya, Simsalabim jadi apa? ya Prok, prok, prok. protokol gitu. Soal tersebut kita taruh di hari akhir. Kita tunjukkan dulu seberapa sulitnya membuat soal itu, Pak. Iya Biar benar. nanti guru-guru mudah pengen bikin soal pakai AI. Kita review kuisnya, Pak. Ini yang tadi yang presiden ya. Iya. Ibu kota. Isian singkat ya. Iya, yang ini susun ulang. Nah, ini jenisnya ada di sini, Bapak Ibu. Sumber Ya. benar. Kemudian, tapi itu tidak. Ini tampil juga nih di Menjodohkan ya. menjodohkan. Kemudian ini Dan lepas yang tadi ya, petang-petang tadi ya. lepas ya, yang mana ya? Kemudian yang terakhir nih. Yang Agak di sini juga Pak langsung ditanya, Pak Benny mana pempeknya? ya. Kalau jadi sudah apa ya, go internasional sekali pempek Palembang itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih nanti kapal selam. Oke, itu saja mungkin dari kami. Biar Pak kuis Ben, ini tidak bentar ya Pak Ben. gimana Pak? Disusun dulu sampai batas akhir kuisnya Pak Ben, mulai dari kasih nama, ini kan belum judul nih. Kuisnya Betul. berjudul kasih cover. Ini kan jawabannya cuma 6 soal. Pertanyaan cuma 6 soal. Ini usul nih ya, usul dari saya. Gimana soal yang barusan kita buat sama-sama ini kita mainkan bareng-bareng dengan Bapak Ibu sekalian. Betul, aku juga pengen itu sebenarnya Pak Andi. Nah, kuisis itu mengingatkan kita Pak Andi, bahwasanya kelengkapan soal yang barusan kita buat ini baru 7 loh. 7. Ya, kuis ini belum ada covernya, belum ada gambarnya ya. Jadi kita tambahkan dulu dari sini. Belum ada judulnya pula. Kita buat sesuai dengan nama ini. Apa namanya makanan khas itu gado-gado, ini soalnya gado-gado Soal campurannya gado-gado. Iya, gado-gado. Untuk penamaan soal bebas ya Bapak Ibu ya, Bebas, sesuai kebutuhan. Ya kalau sekarang kan zamannya asesmen, misalnya somatif 1, formatif 1. Ya. Kalau yang ini kayaknya nggak ada di biologi atau apapun, kita ke lainnya saja ya Bapak Ibu. Terus kelasnya, ini belajar aja ya. Profesional. Karena ini Pak Benny ngasih materi untuk Bapak Ibu guru di sini semua ya, jadi kita ambil pengembangan profesional ya. Betul. Nanti kelasnya disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian bahasanya Indonesia tercinta. Nah ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau akun kuisis standar itu tidak bisa, terbatas. Nah inilah hebatnya kuisis Pak Andi. Dia balik harusnya, ya kan? Terlihat oleh publik itu bisa dilakukan oleh akun yang super. Iya. Ya kan? Kalau kuisis pelit. Ya kan? Tapi kuis itu baik. Jadi defaultnya harus boleh dilihat oleh orang lain. Jadi soal kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Benar. Hanya bisa dilakukan terbatas oleh akun super. Ya. Jadi kebalik kuis itu. Dan sengaja itu menunjukkan baik hatinya kuis. Nah, kemudian covernya kita buat Indonesia saja. Ya gado-gado ya. Ada nggak gado-gado? Ada ternyata Pak Andi. Untuk cover apa nih kalau bahasa ya covernya bisa gambar, bisa diunggah, Bapak Ibu, atau bisa cari. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya covernya sesuai mapel ya. Ini untuk simulasi kita saja. Simpan lagi ya. Ya 9/10 ya. Nanti ini bisa kita tambahkan tag ya Bapak Ibu. Tapi maksudnya nanti kalau mau menambahkan tagnya ini bisa kita lakukan di misalnya soal itu ya, di KD yang berapa. Misalnya capaian pembelajaran yang keberapa.
Misalnya kita yang soal sumatif ini terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, ya di coding bisa taknya demikian bisa. Jadi Oke. nanti seluruh soal yang terkait dengan tak, katakanlah misalnya KD 3.1 semuanya berkumpul seperti itu. Pak Ben, Karena ini ini, hah? ada ini nih, ada apa? Ada di kolom komentar Pak Ben yang Nusantara tadi kelebihan kata di jawabannya. Coba diedit Pak Ben. Cara ngeditnya Bapak Ibu misalnya soalnya atau jawabannya agak-agak salah ya, Bapak Ibu bisa bisa edit lagi tuh. Nah, jangan khawatir itu. Nusantara ya itu. Oke, Ya, kelebihannya. Terima kasih Pak Ridwan. mantap. Berarti Kayaknya diperhatikan, Pak. iyalah pakai kopi pahit dia nih. Ah, khusus Oke, malam ini dia nyampein kopi pahit. siap. Nah, itu enak Bapak Ibu ya langsung bisa Hmm, diedit ya Pak Ben ya. iya betul. Coba kalau sudah di print kan, Ah, nak marah pula kita dengan anak-anak ini. Sudahlah, kamu kerja-kerja kalau besok. Ya kan seperti itu guru-guru di Indonesia. Tidak kalah disalahkan. Kemudian kita klik simpan ini Pak Andi. Kita Iya. klik simpan dan ini selagi kuisis masih berdiri Bapak Ibu ya, soal ini masih tetap ada. Di mana tersimpannya? Di perpustakaan kita. Oke, jadi kita mau memainkan ini Pak Andi. Iya, iya Selagi jadi. sambil kita main ini kita apa namanya? Tanya jawab ya, masih ada buat Ya, ini peserta udah lumayan nih, udah 1.200 yang ada di room pada malam teman hari ini. Pak Andi. Padahal Ini, room kita ini terbatas hanya untuk 300 ya bisa sampai 200 ya, masuk. Luar binasa sekali. Hmm. Mungkin kalau di stadion itu ada yang masuk pakai tiket ini. Mode klasik saja Pak Andi ya. ya boleh klasik langsung aja. Mode klasik ya Kita ajak main aja sekitar 3 menit Pak Ben, karena nanti 3 menit. kalau nggak di apa mereka balik terus, karena kan kita buat simulasi aja kan. Oke Pak. Oke Bapak Ibu boleh join dan nanti langsung Boleh datang. dikirim Pak Ben linknya Pak Ben ke kolom chat. Oke. Copy link. Kemudian silakan Bapak Ibu klik saja linknya sudah dikirim di kolom chat tuh Berat sampai 3 bacaannya, kali. berat materi Pak Ben tuh ya Pak Ben ya. Teori Hmm. sistem ekologi bukan. Oh Pak Ani kemarin jujur itu saya tampilkan ketika presentasi di kelas dan dipuji oleh profesornya itu. Katanya Pak kalau mau soal 29 soal lama ya. Hmm. Enggak Bu, saya bilang ini langsung presentasi, langsung sekaligus kuis. Jadi kawan-kawan tuh di jam-jam rawan itu pada Ngantuk ketawa ke soalnya. TV. Iya, 100, baru. 170 Pak yang gabung. Ya ini 220, kalau sudah 1000 kita go ya. Iya. 854 pokoknya kita mulai dulu lah. Kan Bapak Ibu bisa join gabungan Iya benar. nyusul Pak. Betul ya. Benar. Wah, udah 300 Pak Ben, silakan kita mulai dulu Pak Ben. Oke, kita mulai. Sudah quorum ini Pak ya. Ya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Nah, ini mode langsung yang tadi dijelaskan oleh Pak Andi ya Bapak Ibu. Iya. Musiknya nggak ada Pak Ben? Iya, aku tadi nggak pakai ini Pak. Ya nggak Nggak apa-apa, apa-apa lah. nggak jadi masalah. Nggak share ini phone. Iya, benar. Atau Ini diulang share. nggak usah. Ini aslinya ada ini ya Bapak Ibu ya, ada musiknya ya. Mudah-mudahan terdengar jelas di ininya. Kita cuma mau melihat apa tampilan soalnya di ini loh yang kita buat tadi ketika dikerjakan oleh peserta didik. Nah, yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ya itu tuh. Ilmunya dapat, main-mainnya dapat, terus pengetahuan tentang kearifan lokalnya juga dapat.
Nah, ini kita bisa menampilkan hanya top 5, Pak Andi, Ya, benar-benar. atau kita tampilkan semua. Jadi hanya 5 nilai skor tertinggi yang ditampilkan oleh sistem ya, selagi proses ini berlangsung ya. Bisa juga ditampilkan semuanya. Iya, benar. Kalau ingin mental siswanya nggak kena, ya tampilkan hanya 5 teratas. Kenapa linknya tidak bisa diklik? Bisa loh, Bu. Bu Lili Francisca bisa tuh. Teman-teman udah pada main. Bapak Ibu yang lain udah pada main tuh. Pak Ahmad Yusuf, Bu Marlista Anggraini, Pak Sabto, Bu Pak Budi ya. Ya mereka berganti-gantian ini. Pembudi FS itu kayaknya Pak Febri, Pak. Pembudi FS ya. Bukan FS. Pembudi Ferdi Sambo ya. Bukan. Hadir. Kan. Pak Febri udah disiapin Pak link presensinya Pak? Sudah siap Pak. Alhamdulillah. Kesian teman-teman. 856 kita akhiri gimana Pak Andi ya? Oke, ya, Akhir ya, akhirnya. Bapak-Ibu. Kesian Yang teman-teman akan yang dari wilayah timur ya. Memang pada malam ini banyak yang terpental keluar masuk nih Pak Ben. Siapa Pak? lihat, wih, Miss itu tadi Daryani, Bu. Miss Daryani. Alumni Syamolek ya. Saya mulai, ya apa namanya sedulurnya Umi Tira ya. Umi Tira ya. Nah, ternyata kita bisa melihat Bapak Ibu ada 46% ketuntasan klasikal dan yang terbaik ini nilainya. Kemudian ada beberapa perbedaan skor mungkin ya, karena faktor kecepatan siswa menjawab juga menjadi bagian kuis sehingga diperhitungkan dalam penilaian. Tapi kalau untuk skornya di sini Pak Andi, Ya, di sini ya Bapak Ibu. 100 ya Bapak Ibu. Nilainya ya. Ini sebelahnya performnya ya. Performnya Pak 100. Ben, ini saya mau tanya nih Pak Ben. Gimana Pak? Jawaban ini bisa nggak kita jadikan acuan sebagai, walaupun sekarang nggak dipakai lagi ya, analisis ulangan harian atau dan sejenisnya untuk sekadar itu. Data itu bisa nggak ya? Bisa Pak. Nanti kita masuk ke hasil ya di dashboard. Ini langsung kita keluar aja mungkin ya. Ya, iya. Selamat untuk Bu Misdar. Maksudnya kan walaupun nggak dipakai lagi, cuman kan untuk evaluasi kita pribadi selaku pembuat soal kan. Kok ternyata misalnya soal ini kok siswa saya banyak yang salah di soal ini nih gitu tuh ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kita punya dashboard di sebelah kiri. Kita go to result atau hasil. Nah ini yang barusan kita lakukan. Nah Bapak Ibu bisa downloadnya sebagai PDF. Klik yang lambang printer ya Bapak Ibu. Nanti per siswa itu Pak Andi. Ke reportnya. Siswa ya. Kalau yang ini berdasarkan analisis per butir soal. Berbentuk Excel. Nanti tinggal di-download saja. Kita klik misalnya. Dan ini sudah bisa. Tampil nggak Excelnya ini Pak Andi? Kalau Excelnya belum Pak. Pak Ben pakai Chromebook ya? Nggak, saya pakai ini. Apa namanya? Tablet. Apple Pak. Memang Tampil Pak ya? duit negara memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau beli Apple yang murah di Malang Pak. Oh iya, ada Apple Malang ya, Apple Malang. Nih ya udah sekarang udah kelihatan nih Excelnya. Ya jadi per satu, misalnya ini keseluruhan ya Bapak Ibu, perform keseluruhan. Sheet berikutnya ini 6 ya. Kemudian bisa dilihat nih. Nah, timingnya juga ketahuan dan detail kuisnya seperti itu. Jadi mana yang benar, mana yang salah, seperti itu.
sudah tampil secara keseluruhan. Kalau yang bentar, ini lihat ringkasan, belum di enable. Oh, nggak connect ya. Ya seperti itu intinya, totalnya 6, yang benar berapa, belum dinilai berapa, ada di sini Bapak Ibu ya. Oh, bentar Pak Ben, coba lihat yang paling ujung Pak Ben, yang paling ujung Pak Ben. Terus ujung. Oh, ternyata di sini Pak Ben, infonya ini kuis ini ada yang diakses pakai Windows, pakai Android, berarti udah ada keterangan di situ ya. Iya betul, ketahuan ya Pak. Ya dia aksesnya pakai apa ya, benar-benar. Nah itu tuh ya, benar, keren. Sampai sedetail itu dan tidak akan hilang ini di lemari. Ya, akan terus tersimpan kecuali kita sendiri yang menghapusnya. Oke, mungkin itu dulu Pak Andi. Kita sudah 9:01. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kepleset kata ya Bapak Ibu. Karena kalau kata teman kami ini adalah seorang guru komika yang berbaju sebagai seorang guru. Ya, dia memang seperti lagi ya komunikasinya, sering bercanda, sering guyon. Ya, mohon maaf kalau bercandaannya kita malam ini dengan Pak Andi. Ini sudah kemana-mana Bapak Ibu. Sama Pak Andi ini kalau join dalam satu grup yang sama pasti menghebohkan secara nasional guyonan-guyonan. Terima kasih Pak Andi dan ya sama-sama Pak Ben. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nggak terasa nih udah di penghujung acara. Kami juga minta maaf ya. Memang ada canda-candaan mungkin yang tidak pada tempatnya, tapi yakinlah itu semua kami lakukan bukan untuk menganggap bahwa pelatihan ini tidak penting ya, tapi apa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya juga bisa kita terapkan di kelas kita, bahwasanya belajar itu bukan hal yang menakutkan, yang menyeramkan, tapi justru dengan mencairkan suasana maka proses pembelajaran yang ada di dalam kelas bisa tujuannya bisa tersampaikan. Itu Bapak Ibu sekalian, kami silakan isi dulu daftar hadirnya, kemudian kami akan membuka dua pertanyaan saja karena sudah malam ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan pada malam hari ini bisa disimpan dulu, di-keep dulu dan ditanyakan di besok di hari terakhir. Silakan Bapak Ibu, saya buka untuk dua pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Boleh diaktifkan langsung mic-nya, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Silakan Pak Ridwan. Pak Ben, bisa dilepaskan ini Pak, sematan sorotan saya Pak. Silakan Pak Ridwan dulu. Silakan Pak Ridwan. Boleh diaktifkan Pak mikrofonnya Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak. Pak Ben. Ya Pak. Materinya sangat hal yang baru bagi saya. Jadi insya Allah nanti bisa diterapkan. Pertanyaan saya di sini, waktu Pak Andi menerangkan tadi bikin meme Pak ya, gitu ya. Nah pas dari itu Pak Andi hanya memasukkan meme yang benar. Apakah memang cukup hanya meme yang benar yang dimasukkan, meme yang salah tidak usah dimasukkan, atau harus dua-duanya? Seperti itu Pak, pertanyaan saya seperti itu. Itu mungkin yang kurang jelas tadi Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Pak Ben ya. Ya Pak Andi silakan. Makasih Pak Ridwan pertanyaannya dari catatan. Rekannya Pak Andi nih Pak dari Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terkait pembuatan meme tadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik memes, di situ juga langsung ada nanti dua pilihan. Tuh, pertama Bapak Ibu silakan kasih nama dulu folder meme-nya apa gitu kan. Setelah itu dibuat,
Kemudian ada muncul dua pilihan, yang benar dan salah. Nah, itu semuanya harus dibuat Bapak Ibu. Jumlahnya berapa minimal? Jumlahnya minimal yang benar satu dan yang salah satu gitu. Nanti silakan Bapak Ibu eksplorasi lagi ya. Apakah bisa meme ini hanya kita buat yang benar saja, atau yang meme yang salahnya kita tidak buat atau kita tidak lakukan. Tapi saran saya Bapak Ibu, karena memang ada dua pilihan, meme benar dan meme salah, maka lebih baiknya Bapak Ibu bikin semuanya. Pertama kerjakan dulu yang benar, misalnya 4 ya, kemudian yang salahnya juga 4, biar tampilan ke siswanya lebih variatif seperti itu. Itu dulu dari saya Pak Ridwan. Iya Pak Andi, terima kasih jawabannya. Tadi tuh Bapak sudah buat 2 Pak ya? Iya. Nah, pada saat menambahkan di bagian akhir, memes Bapak yang Bapak tambahkan cuman memes yang benar. Iya, benar-benar. Tidak Bapak tambahkan. Nah, apakah memang tidak ditambahkan atau memang belum berproses tadi itu? Belum berproses Pak. Jadi tadi itu karena gini, kita terkait durasi ya Pak Ridwan. Nah, 4 meme yang saya buat sekaligus itu tadi ternyata itu size-nya lumayan besar karena dia mengandung animasi seperti itu ya. Nah, tips juga untuk Bapak Ibu yang lain, ketika bikin memes kapasitas pixel diturunkan saja di bawah setengah ya. Jadi biar proses downloadnya tidak gagal yang pertama, dan pun terdownload juga lengkap dia. Jadi silakan nanti diturunkan saja kualitasnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Andi, jelas. Iya, Bapak, sama-sama. Menambahkan dikit ya Pak Andi terkait pertanyaan. Kalau kita mau bikin meme Pak, karena memang akan ada kemungkinan siswa itu menjawab salah dan benar. Jadi untuk satu meme ini ada dari kuisis, tambahkan setidaknya 1 meme benar dan 1 yang salah seperti itu. Jadi benar Pak Ridwan, pertanyaannya tadi harus 1 benar, 1 salah minimal loh ya. Minimal. Nah, jadi nanti random pengaturannya itu otomatis dari kuisis. Ketika siswa salah, misalnya meme benarnya kita masukkan 10 dalam kumpulan meme kita, dia merandom sendiri, dan meme yang salahnya juga 10 merandom sendiri dari antara 10 kemungkinan itu. Tapi kalau kita cuma mau masukkan satu-satu, ya sudah keluar kalau yang benar. Yang itu aja yang keluar. Yang keluar. Nah, itu Pak Ridwan ya, semoga lebih memperjelas lagi. Satu lagi Bapak Ibu, pertanyaan silakan. Dari Ibu. Oh iya, Bu Miss, silakan Bu, dari Lahat, silakan Ibu. Diaktifkan mikrofonnya Bu. Ibu, mikrofonnya belum aktif Ibu. Masih mute Bu. Bu, masih mute. Mikrofonnya di unmute dulu Bu. Diklik tombol mikrofonnya Bu, biar warna merahnya hilang. Nah, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya buka kuisis saya ini ada kata-kata kurikulum merdeka konten terverifikasi. Ini maksudnya apa ini? Karena baru ini saya menemukannya hari ini. Kuisis saya ini apa katanya ini? Oke. Terverifikasi dengan kurikulum merdeka kuisis saya. Ya Ibu. Itu ya Bu ya, ada beberapa soal yang terverifikasi dengan kurikulum mereka. Nah gini Bu, ya. Ini saya langsung jawab ya Pak Ben ya. Gas Pak, iya langsung dijawab. Nah di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai melakukan kurikulum merdeka segala macam. Nah si kuisis ini dia bergerak cepat ya Bapak Ibu. Dia merekrut guru-guru super trainer itu dari 2021 untuk berkolaborasi dengan kuis itu merancang soal Bapak Ibu, merancang soal-soal yang sudah memang nanti bisa diterapkan di proses pembelajaran bagi sekolah dan jenjang kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu serta materi. Nah
Jadi muncul di situ. Jadi soalnya bukan soal yang biasa kita buat dan ditampilkan oleh publik gitu, tapi memang soal-soal yang terverifikasi ini memang soal-soal khusus dirancang oleh gabungan beberapa guru dari beberapa mapel berdasarkan kurikulum Merdeka itu tadi Bu gitu. Karena kan di bank soal kan banyak kuis-kuis ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang ini ketika kita masuk itu sudah ada tuh untuk menu kurikulum Merdekanya. Silakan Ibu ketikkan di situ materi apa, kelas berapa tuh. Jadi itu memang langsung dibuat oleh teman-teman guru dari seluruh Indonesia yang diajak kolaborasi oleh Kuisis Bapak Ibu. Itu saja jawaban dari saya Bu ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang belum kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Yang belum Bapak Ibu silakan isi daftar hadirnya dulu Bapak Ibu ya. Silakan isi daftar hadirnya dulu. Kemudian Bapak Ibu silakan meninggalkan room ini karena waktunya juga sudah habis. Silakan ya Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi di hari ketiga. Sekalian tim dan panitia menyampaikan tugas apa saja yang harus Bapak Ibu buat karena udah ciri khas IGI setiap workshop itu wajib ada tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan diisi dulu presensinya. Jam berapa besok? Seperti biasa Ibu, jam 7 sampai jam 9 ya. Karena kita pilih hari pertama itu siang, Ibu sekretaris dinasnya hanya bisa siang untuk hadir di pembukaan. Kita juga menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke Ibu. Silakan Bapak Ibu isi presensinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembalikan ke Bu Tuti nih Pak Andi ya. Iya Pak. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Beni yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bagi kita semua dan juga Pak Andi dengan materi meme-nya tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Demikian tadi materi kita untuk hari kedua workshop pemanfaatan kuisis dalam proses pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok kita di hari ketiga dimulai pukul 19.00. Baiklah Bapak Ibu untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Ada satu pantun lagi nih Bapak Ibu untuk penutupnya. Badan gemuk rasanya tidak lemak. Ngapuna badan gemuk nian itu. Itu bagi. Terima kasih untuk dulur dan sana. Semoga kita besok pacak bertemu lagi. Amin. Oke, demikian tadi pantun penutup dari kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama dulu kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kami akhiri acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.